Menurut aku sendiri sih ya, karena Gen Z sekarang tuh hidupnya udah enak. Cuman itu satu-satunya hal dimana mereka tuh bisa mengekspresikan perasaan mereka secara bebas gitu, tanpa ada orang yang menghakimi, tanpa ada orang yang ngejudge mereka itu kayak gimana orangnya. Mereka tuh gak ngerasain apa yang anak-anak seumuran kita tuh bener-bener ngerasain. Orang tua sekarang tuh kalau kasih tahu kita tuh diulang aja terus itu. Sampai pengeng ya. Iya, padahal kita tuh ngerti, kita tahu. Tapi pernah gak kepikir suatu ketika internet akan diputus Waduh. selamanya? Shalom saudara, sebagai manusia tentu kita tidak dapat memahami dengan sepenuhnya tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Tuhan Yesus menjelaskannya melalui berbagai perumpamaan yang menjadi peringatan bagi gerejanya di akhir zaman ini. Salah satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah perumpamaan tentang lalang dan gandum yang tercatat dalam Matius 13 ayat 24-30. Pada VOP kali ini, kita akan membahas tentang penuaian dan pemisahan sebagai makna dari perumpamaan lalang dan gandum. Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah dan iblis sama-sama memiliki kepentingan dalam kehidupan manusia dan gereja. Allah berkepentingan untuk membangun kehidupan manusia dalam kebaikan dan kasih-Nya, supaya manusia mengalami kehidupan yang baik sampai kekekalan. Sedangkan iblis berusaha menghancurkan pekerjaan Allah yang baik agar manusia mengalami penghukuman di akhir zaman. Hal ini digambarkan dengan seseorang yang menabur benih gandum baik, tetapi ada musuh yang menabur benih lalang jahat di ladang yang sama. Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan mengatakan bahwa Injil dan orang percaya yang sejati akan ditanam di seluruh dunia, dan iblis juga akan menanam para pengikutnya di antara umat Tuhan untuk meniadakan kebenaran Allah sebagaimana yang tercatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Dalam bahasa asli Alkitab, kata lalang menggunakan kata zizanion yang berarti darnel atau fall sweet dalam bahasa Inggris, yaitu tanaman yang menyerupai gandum tetapi berbeda pada buahnya. Bulir gandum lalang berwarna hitam dan mengandung zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia jika dalam jumlah yang banyak. Jadi, lalang pada perumpamaan ini berarti gandum palsu. Maka dari itu, hamba-hamba tuan ladang itu baru menyadari keberadaan lalang yang jahat setelah keduanya mulai berbulir dan menghasilkan buahnya masing-masing. Hal ini menggambarkan adanya kelompok orang dalam gereja Tuhan yang terlihat seperti orang percaya, tetapi hidup dan hatinya tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Lalang sendiri mendeskripsikan orang yang awalnya percaya kepada Tuhan, tetapi kemudian menyerah dalam pencobaan dan godaan si jahat, sehingga hidup dalam kesesatan dan pemberontakan. Bahkan beberapa di antaranya menjadi orang yang menyebarkan kesesatan dan kejahatan. Tuhan Yesus memberikan peringatan dalam Matius 7 ayat 15-16a. Seperti serigala berbulu domba, ada yang beribadah dengan cara yang sama dengan orang percaya, tetapi memiliki motivasi dan tujuan yang salah. Perlu diingat bahwa yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Menghasilkan buah yang tidak baik adalah kejahatan di mata Tuhan. Keselamatan memang dijamin atas dasar karya Kristus di salib, tetapi keselamatan juga seharusnya mengubah kehidupan orang yang menerimanya dari orang berdosa menjadi hidup seperti Kristus. Kita harus menjadi ciptaan baru yang terus-menerus diperbaharui dalam Kristus. Kembali kepada perumpamaan, hamba-hamba tersebut mengusulkan kepada tuan ladang untuk mencabut gandum palsu atau lalang. Tetapi sang tuan melarangnya dengan alasan supaya tidak merusak tanaman gandum yang asli. Hal ini menjelaskan bahwa seolah-olah Tuhan membiarkan penyesatan tetap terjadi dalam gereja,
Bukan karena tidak tahu atau tidak peduli, tetapi semua itu memang harus terjadi. Namun, Tuhan tetap mengasihi dan melindungi umat-Nya agar semakin hari semakin dewasa dan kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan menghasilkan buah kehidupan yang baik. Allah tahu isi hati semua orang sejak semula, namun pemisahan antara gandum dan lalang akan terjadi pada masa penuaian di akhir zaman. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia akan mengumpulkan penyesat-penyesat di dalam gerejanya untuk dicampakkan ke dalam dapur api penghukuman yang kekal. Sebaliknya, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah, seperti yang tercatat dalam Matius 13 ayat 41 sampai 43. Inilah yang dimaksudkan penuaian pada akhir zaman. Bukan hanya berarti pertobatan dan keselamatan bagi jiwa-jiwa, tetapi juga berarti pengumpulan orang-orang yang mengeraskan hati dan turut ambil bagian dalam kesesatan untuk dihukum. Inilah yang harus diwaspadai oleh umat-Nya. Apakah kita termasuk kelompok gandum sejati atau gandum palsu? Dalam 1 Korintus 11 ayat 28a, Paulus menasehatkan agar setiap orang percaya harus menguji dirinya sendiri, agar tidak menjadi bagian dalam kehidupan kekristenan yang palsu. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik. Thank you Jesus. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, saudara. Selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya dicurahkan selalu baru setiap pagi. Karena itu biarlah setiap kita selalu datang menghampiri Tuhan dengan hati yang bersyukur. Mari katakan bersama. Lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sambil angkat tanganmu katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur padamu, oh, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan, amin, lebih indah dan lebih berharga. Saya rindu yang wanita saja naikkan pujian ini. Katakan, lebih dari yang telah ku minta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Mari ganti yang pria, sama saya kita katakan, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur padamu ya Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Amin. Yes. Mari saudara saja, sambil angkat tanganmu katakan, ku bersyukur. Yes, Lord. Kaulah jaminan hidupku Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Lebih indah. Amin. Lebih lagi ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku terkasih hari ini? Luar biasa. Ada sukacita, men? Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih. Betulkah ada sukacita di wajah mereka, saudaraku terkasih? Atau cuman amin-aminnya doang yang kencang, saudara ya? Saya percaya waktu lihat kiri kanan senyumnya pasti indah semua, amin. Kalau masih ada yang belum tersenyum, coba tanya dia masih hidup, bilang sekasih ya. Karena kalau kita hidup wajah harus hidup saudara, amin. Baik, senang ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa, amin saudara ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan hari ini saudara, ialah dianiaya dalam kebenaran saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi tema firman Tuhan hari ini saudaraku terkasih kita mau belajar tentang penganiayaan, saudara kasih, betul ya. Coba lihat kiri kanan dulu, saudara kasih. Tanya dia, sudah siap dianiaya belum? Bilang kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kita harus menjadi pribadi yang kuat, siap, dan apapun yang terjadi kita tetap menjadi pribadi yang percaya pada Tuhan. Amin. Baik, tema firman Tuhan dianiaya oleh kebenaran. Mari sama-sama kita lihat satu firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Matius 5 ayat 10 sampai 12, yang bawa Alkitab, buka kitab sucinya. Yang Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya. Amin saudara ya. Yang gak bawa Alkitab, handphone masih pakai Nokia 3310, saudaraku terkasih, belum bisa download Alkitab, kau lihat depan. Karena ada ditulis besar-besar, jadi kita bisa baca sama-sama. Amin.
Tapi kalau misalnya kau rabun jauh juga, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya pakai kacamata kayak saya, saudara kasih ya. Karena saya sudah rabun jauh juga ini sekarang, saudaraku terkasih, jadi sudah pakai kacamata, saudara. Saudaraku terkasih, jadi kau boleh lihat kiri kanan. Karena ini tidak ujian, jadi boleh nyontek, saudara ya. Lihat kiri, kalau kiri nggak bawa, lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, tepuk pundak mereka. Bilang, lain kali kalau ibadah, kita jangan duduk sebelahan ya, bilang sekasih, betul ya. Supaya kita bisa baca firman. Amin saudara ya. Saudaraku terkasih, tapi kalau kiri kanan nggak bawa juga, firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita bisa tetap diberkati. Cukup dengar baik-baik. Amin. Tapi kalau misalnya kau budak juga, saudara terkasih ya. Solusi udah banyak tadi, tapi masih tetap gagal dan mentok, saudara terkasih. Tetap ada solusi kalau sudah datang ke rumah Tuhan. Yang budak boleh tidur, saudara terkasih ya. Tapi yang budak saja, kalau bisa dengar nggak boleh tidur, harus dengar sampai selesai. Amin. Baik, Matius 5 ayat 10 sampai 12, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya ayat 10, saudara ayat 11, saya ayat 12 ya. Jadi kita bergantian saudaraku terkasih, saya 10, saudara 11, saya 12. Saya mulai dari ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara perhatikan firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Kenapa? Karena orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan bilang, yang punya kerajaan sorga itu, yang pantas masuk dalam kerajaan sorga itu, adalah orang yang tetap hidup dalam kebenaran, memilih jalan kebenaran, sekalipun dia harus berhadapan dengan penganiayaan, penderitaan, persoalan yang dia hadapi, karena keputusan yang dia ambil. Firman Tuhan bilang orang begini, pantas masuk sorga. Firman Tuhan bilang kalau kau dicaci maki orang, kalau kau dicela orang, kalau kau dianiaya orang karena kau melakukan kebenaran, lalu kau tetap hidup dalam kebenaran, firman Tuhan bilang kau pantas masuk surga. Dan firman Tuhan ingatkan kita, saudaraku terkasih, bahwa dengar baik, sebelum kita mengalami hal ini, ternyata nabi-nabi sebelum kita juga sudah mengalami hal yang sama. Dan firman Tuhan bilang, mereka masuk surga. Amin. Jadi hari ini saudaraku terkasih, dengar baik. Pertanyaannya adalah kenapa kita dianiaya Pak Pendeta? Karena kita kan sudah hidup dalam kebenaran. Kita sudah melakukan kehendak Allah. Tapi kok masih dianiaya juga? Kok masih mengalami penderitaan? Kok masih mengalami kesusahan? Saya simpulkan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Boleh slide-nya lanjut saudara terkasih. Saya simpulkan saudara, bahwa ternyata atau berarti saudara kasih, dianiaya karena kebenaran itu adalah ujian kelayakan menjadi warga kerajaan Allah. Siapa di sini pernah perpanjang perpanjang STNK mobil atau motor, pas lagi mau balik kalengnya mati saudara kasih, jadi mau ambil kaleng baru saudara. Siapa yang pernah dia urus sendiri, terus pergi ke Samsat, saudara kasih. Ada yang pernah? Boleh angkat tangan? Cuman ada beberapa saja, yang lain diurusin orang, saudara kasih, betul ya? Capek Pak Pendeta, sepanjang harian kita di sana Pak Pendeta, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi memang iya, saya pernah coba sekali soalnya. Dan setelah itu enggak lagi, saudara kasih, betul ya? Karena betul seharian, saudara kasih. Saudaraku terkasih, kalau saudara pernah, saudara kasih, saudara harus bawa motor atau mobil saudara untuk cek fisik namanya. Jadi di cek fisik itu saudaraku terkasih akan dicocokin STNK-nya dengan motornya sama tidak warnanya. Akan dicocokin nomor mesin di STNK dengan nomor mesin di motor sama tidak. Akan dicocokin juga nomor rangka di STNK dengan nomor rangka di mesin di motornya sama atau tidak, saudara kasih. Kalau sama, saudaraku terkasih, baru kau boleh lanjut ke gedung yang satu lagi untuk mengurus
pergantian kaleng motor atau mobilnya. Betul? Saudara dengar hari ini, saudaraku terkasih. Mau masuk sorga, saudaraku terkasih, nggak boleh asal-asal pengen masuk sorga lalu kau masuk sorga. Enggak, saudara terkasih. Ada ujian kelayakannya juga. Sama kayak motor tadi dicek dulu, baru kau bisa perpanjang. Sama dengan begini, saudara terkasih. Kau dicek dulu, betul nggak kau pantas masuk sorga? Betul nggak kau punya karakter kerajaan sorga? Karena kalau tidak, kau tidak masuk dalam kerajaan sorga. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan kita bahwa penganiayaan yang kau alami, penderitaan yang kau alami, karena kau hidup dalam kebenaran, inilah ujiannya. Tes fisiknya, tes kelayakannya. Engkau pantas masuk kerajaan Allah atau tidak. Saudaraku terkasih, itulah sebabnya saudara. Tuhan perintahkan kepada kita, kau harus tetap berbahagia sekalipun engkau difitnah dan dianiaya oleh orang lain. Jadi hari ini saudara terkasih, kalau kau hidup benar lalu kau dianiaya, kau harus berbahagia, saudara terkasih ya. Jadi kalau kau difitnah orang, dianiaya, berarti kau sudah masuk tahap ujian. Artinya kau harus bersyukur karena setelah ini saudara terkasih, kau dapat label orang pantas masuk kerajaan sorga atau tidak. Amin. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, makanya bersyukur kalau difitnah orang. Saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, bersyukur kalau dianiaya, saudara kasih, karena kebenaran. Karena setelah ini dapat label, saudara kasih. Dapat sertifikat orang yang pantas masuk kerajaan Allah. Saudaraku terkasih, tetapi pertanyaannya Pak Pendeta, apa yang diuji dalam kehidupan kita ketika kita harus mengalami penderitaan padahal kita hidup dalam kebenaran? Saya temukan saudaraku terkasih, paling tidak dalam Alkitab ada 3 karakter. 2 minggu lalu saudara terkasih saya khotbah juga tentang hal ini, 3 karakter pertama. Sekarang 3 karakter kedua, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, 3 karakter yang diuji dalam penganiayaan karena kebenaran. Ada 3 karakter yang sedang diuji oleh Tuhan waktu kau mengalami penganiayaan padahal kau sedang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam keseriusan dengan Allah. Apa itu saudaraku terkasih? Yang pertama, mari lihat saudaraku terkasih, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Ini yang pertama. Yang pertama yang sedang diuji oleh Tuhan, karakter yang diuji oleh Allah dalam hidup kita, waktu kita mengalami penderitaan adalah, firman Tuhan bilang begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Dan apa katanya? Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, rupa-rupanya saudara, Yesus meneladankan kita. Ada satu ujian karakter yang harus kita miliki dalam hidup kita ketika kita ada di dunia ini dan juga dialami olehnya, yaitu apa? Ketaatan, saudara kasih. Yang pertama dengar, saudara kasih. Waktu kau mengalami penderitaan dalam hidupmu, saudara kasih, sesungguhnya Tuhan sedang mengizinkan engkau mengalami ujian ketaatan dalam hidup saudara. Kenapa harus lewat penderitaan, saudaraku terkasih? Karena saudaraku terkasih memperlihatkan ketaatan dan itu akan merasa gampang, merasa mudah kalau kita tidak dalam masalah. Betul? Coba slide lanjut. Saudara lihat, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, kalau slide lagi lanjut. Saudaraku terkasih, saudara lihat. Kalau dalam keadaan enak, keadaan sukacita, gampang untuk taat. Betul? Coba saya tanya buat saudara. Coba misalnya kau kerja, saudara terkasih, lalu tiap bulan gajimu naik 2 juta. Coba kamu bisa bayangin, aduh di mana itu perusahaan Pak Pendeta? Supaya kita cepat-cepat melamar ke sana, saudara kasih, betul ya? Tiap bulan naik gaji 2 juta, saudara kasih. Bulan depan naik 2 juta, bulan berikutnya naik lagi 2 juta. Nah sekarang saya tanya buat saudara, kalau kau kerja di tempat seperti begini saudara, lalu bosmu kasih peraturan dan perintah kepadamu, sekalipun kadangkala sulit, kau akan berusaha dan berjuang taat atau tidak?
Taat atau tidak? Taat, betul. Dan gampang taatnya. Kenapa? Karena gaji setiap bulan naik 2 juta. Tapi coba kau bayangkan kau kerja di sebuah perusahaan, kau sudah kerja 20 tahun, nggak pernah naik gaji. THR nggak dapat, saudara kasih ya. Diancam sering, saudara kasih. Saudaraku terkasih, diancam pecat itu sering, saudara kasih. Kira-kira kalau punya bos kayak gini, saudara kasih ya. Saya mau tanya bos, coba saudara jawab jujur. Kira-kira waktu disuruh melakukan sesuatu, kau gampang taat atau enggak? Susah taatnya. Betul? Kenapa? Karena habis dia perlakuannya begitu sih Pak Pendeta. Habis dia enggak sesuai dengan apa yang dia ngomongin sih Pak Pendeta. Betul? Hari ini dengar saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik saudara. Mungkin memang waktu kita diberkati kita gampang untuk taat. Tapi kau harus mengerti bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi pribadi yang taat itu bukan cuma di situasi-situasi tertentu. Tetapi Tuhan mau supaya kita jadi pribadi yang taat di sepanjang kehidupan kita. Dan sepanjang kehidupan ini tidak ada orang sepanjang kehidupannya senang. Betul? Coba saya tanya, siapa di sini yang mulai dari lahir nggak pernah punya masalah? Ada? Boleh angkat tangan? Mulai dari lahir sampai gede kayak gini senyum terus. Ada? Saudara kasih? Boleh angkat tangan, saudara kasih? Kalau ada pasti ada urat yang salah di otakmu, saudara kasih. Karena tidak ada orang dari lahir senyum terus. Kalau sampai senyum terus pasti gila itu orang, saudara. Betul? No? Semua kita, saudara kasih, pasti pernah mengalami penderitaan, pernah mengalami masalah. Pernah mengalami persoalan. Dan Tuhan mau waktu kau mengalami suka atau duka, waktu mengalami berkat atau masalah, Tuhan mau supaya kau juga tetap taat kepada Tuhan. Dan ujian ketaatan itu adalah waktu kita mengalami penganiayaan dan penderitaan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16, firman Tuhan berkata begini. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang apa katanya? Yang taat. Jangan hanya menuruti hawa nafsu yang menguasai engkau pada waktu kebodohanmu. Kau kalau tidak taat, saudara kasih, firman Tuhan bilang kau sedang dalam kebodohan. Kalau kau tidak taat sama Tuhan, saudara dengar, firman Tuhan kasih tahu, sebenarnya waktu kau tidak taat, kau sedang dalam kebodohan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan bodoh lu, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apa katanya? Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Dan di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara dengar, saudara kasih. Ini penting sekali. Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Orang, saudaraku terkasih, hanya akan menjadi pribadi yang kudus ketika ia lulus dalam ketaatan di sepenuh kehidupannya kepada Tuhan. Slide lanjut. Saudara dengar, orang hanya akan dibilang kudus kalau dia bisa taat, bukan saja ketika dia diberkati, tapi waktu dia mengalami penderitaan, waktu mengalami hinaan, waktu mengalami cercaan, waktu mengalami aniaya, waktu dia masih berani tetap taat kepada Allah. Orang inilah yang disebut dengan pribadi yang kudus. Hanya orang yang hidup dalam ketaatan yang pantas menerima berkat dari Tuhan dan pantas masuk dalam kerajaan Allah. Jadi hari ini jangan main-main dengan ketaatan, saudara kasih. Karena kekudusan itu digambarkan dengan ketaatan. Kalau kau mau jadi pribadi yang kudus dan pantas masuk kerajaan Allah, maka kau harus menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Amin. Lihat kiri kanan bilang, kau harus taat, saudara kasih. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, apa yang diuji oleh Tuhan dalam penderitaan dan penganiayaan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Kita diperlakukan tidak adil, kita diperlakukan tidak baik, kita tidak diperlakukan tidak benar, padahal kita hidup dalam kebenaran. Kenapa itu harus kita alami dalam hidup kita? Yang kedua, yang sedang diuji oleh Tuhan adalah Wahyu 2 ayat 10, firman Tuhan bilang begini. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara
supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Perhatikan baik-baik. Hendaklah kamu, apa katanya? Setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara dengar yang kedua. Waktu kau mengalami penderitaan dalam hidup saudara, saya mau kasih tahu buat saudara dengar baik. Kau sudah hidup benar, kau sudah hidup baik, kau sudah hidup berkenan, tapi kau mengalami penderitaan. Saudara dengar, itu tidak kebetulan. Penderitaan itu tidak kebetulan terjadi dalam hidupmu. Penderitaan diizinkan Allah engkau alami dalam kehidupanmu, supaya engkau sungguh-sungguh menjadi pribadi yang setia kepada Allah. Karena ujian yang kedua dari penganiayaan itu adalah ujian kesetiaan. Yang kedua, saudaraku terkasih, orang yang mengalami penderitaan dalam hidupnya, kenapa harus mengalami penderitaan? Karena Tuhan sedang menguji kesetiaannya. Saudara perhatikan baik-baik, coba slide-nya lanjut, perhatikan nih, saya kasih tahu buat saudara. Penderitaan dan penganiayaan, saudaraku terkasih, itu adalah ujian kesetiaan yang pasti. Saya ulangi sekali lagi. Yang pasti dialami oleh semua orang untuk membuktikan kecintaannya terhadap segala sesuatu. Kalau kau bilang kau cinta sesuatu, kalau kau bilang kau sayang sesuatu, kalau kau bilang kau membutuhkan sesuatu dan kau percaya sesuatu, saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara. Kau akan diuji dalam penderitaan. Dan penderitaan itu yang akan membuktikan apakah kau betul-betul setia, apa betul cinta atau tidak. Saudara lihat, saudaraku terkasih. Kesetiaan seorang terhadap pasangannya itu akan diuji di saat mereka mengalami kekurangan dan penderitaan. Betul? Kalau lagi diberkati, banyak berkat mas, semua orang bisa sayang. Makanya ada pepatah Indonesia bilang, ada uang, abangku sayang. Gak ada uang, abangku tendang. Saudara kasih, betul ya? Itu saudara tahu, saudara kasih. Jangan-jangan lagi menekunin filosofi itu, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar, kenapa sampai pepatah itu ada? Karena yang terjadi kayak gitu banyak di Indonesia ini. Betul? Saudara dengar, ketika kau menunjukkan bahwa ketika kau berkata kau cinta sama pasanganmu, maka ujiannya adalah kesetiaan. Penderitaan dalam kesetiaan, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang pernah menikah, yang sudah menikah di dalam Tuhan ya. Saya percaya semua kita sama. Pada saat menikah, waktu mau diberkati, sebelum diberkati, ada janji nikah. Betul? Betul tidak? Atau saudara ada sih, oh enggak apa pendeta kita kemarin langsung jongkok aja, udah doain selesai. Betul? Ada yang begitu? Saya pikir enggak, semua pasti ngucap janji nikah dulu. Betul? Apa janji nikahnya? Janji nikahnya adalah, aku berjanji menerima engkau, Andi Wayono, saudara kasih, betul ya? Kalau yang perempuan, saudara kasih, yang laki-laki Rina dan apalah macam-macam, saudara kasih, namanya. Aku menerima engkau dan setia, baik dalam keadaan susah maupun senang, betul? Jangan susah dan duka, itu susah duka semua isinya, saudara kasih, betul ya? Saudaraku kasih, kalau sudah begitu sudah ketahuan gak ada senangnya nanti pernikahannya, saudara kasih ya? Susah dan duka semua, saudara kasih, baik dalam susah maupun senang, betul? Baik dalam sakit maupun sehat, baik dalam berkelimpahan diberkati maupun dalam berkekurangan, itu janjinya. Saudara dengar, waktu kau ucapkan janji itu, kau harusnya sudah tahu bahwa dalam pernikahan kau akan mengalami hal-hal ini. Itu bukan karena Tuhan benci sama saudara. Pak Pendeta, kenapa kita harus alami hal itu? Kenapa kita harus mengalami penganiayaan dan penderitaan? Saudara dengar, ini bukan kebetulan, tapi Tuhan sedang menguji kesetiaanmu kepada pasangan. Amin. Jadi kalau hari ini pasanganmu lagi nggak kerja, aduh Pak Pendeta, nggak lihat suami saya Pak Pendeta. Sudah 6 bulan nggak kerja Pak Pendeta. Saya doang yang kerja.
Waktu itu pas 3 bulan dia bilang, aku 3 bulan lagi pasti kerja. Sekarang sudah 6 bulan, gak kerja-kerja juga Pak Pendeta. Bukan cuma gak kerja, sekarang dia sakit lagi Pak Pendeta. Bagaimana coba kalau begini Pak Pendeta? Saudaraku terkasih dengar hari ini. Ini adalah ujian kesetiaan sama saudara. Kalau kau betul-betul saudaraku terkasih setia, pribadi yang benar-benar setia, kau harus mengasihi pasanganmu dalam segala keadaan. Amin. Yang kedua, saudara terkasih, kesetiaan kita kepada pelayanan akan diuji di saat kita tidak mengalami perlakuan yang adil dan tidak baik. Betul? Kalau perlakuannya adil, baik, ya semua orang betah juga dalam pelayanan. Betul ya? Tapi ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dan tidak adil, saudaraku terkasih, ini ujian dari kesetiaan kita sama pelayanan. Jangan kalau waktu senang dan diberkati, wow semangat pelayanannya luar biasa berapi-api, saudara terkasih. Tapi begitu saudaraku terkasih, aduh gini-gini aja. Aduh saya malah gak dianggap. Aduh saya malah gak diperhatikan dengan baik. Ah udah saya gak mau melayani lagi. Saya tinggalkan Tuhan, saudara terkasih. Ini bukan orang yang setia. Dan orang kayak gini gak pantas masuk kerajaan Allah. Orang yang pantas masuk kerajaan Allah, karakter kesetiaannya harus diuji dalam penderitaan dan penganiayaan. Anak Tuhan juga sama, saudaraku terkasih. Engkau akan diuji kesetiaanmu di saat engkau juga mengalami penderitaan dalam kehidupanmu. Jangan datang ke gereja, malas ke gereja itu lagi. Kenapa? Habis kalau salaman itu pendetanya yang kaya-kaya, itu ngelihatnya senyumnya bagus. Tapi kalau kita yang miskin-miskin ini, kadang tangannya sama kita sih, tapi matanya ke tempat lain, saudara kasih. Ngapain kita gereja di situ, saudara kasih? Kita nggak dianggap, saudara kasih. Saudara dengar, saya kasih tahu, saudara. Kemanapun kau pindah, di tempat yang sama kau akan mengalami hal yang sama. Atau mungkin lebih daripada itu. Menyakitkan. Kenapa, saudara kasih? Kau datang ke gereja, itu bukan menunjukkan kesetiaanmu kepada gereja, tapi kesetiaanmu kepada Tuhan. Amin. Kesetiaanmu kepada Allah yang kita sembah dalam hidup kita. Maka waktu kau mengalami penderitaan, setialah. Karena penderitaan itu adalah ujian kesetiaan dalam kehidupan kita. Lihat Amsal 3 ayat 3-4, firman Tuhan bilang begini. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan pandangan sesama. Kau pengen dipandang berharga oleh Tuhan? Oh kita biji mata Tuhan Pak Pendeta, kita berharga di mata Tuhan. Itu kau yang ngomong. Kalau kau pengen betul-betul dipandang berharga oleh Tuhan, saudara dengar baik-baik. Kau harus jadi pribadi yang setia. Kau harus jadi pribadi yang memuliakan Tuhan dalam kesetiaanmu kepada Allah. Enggak bisa tidak. Orang tidak pernah suka dengan orang yang tidak setia. Betul ya? Ada di sini yang suka dengan orang yang tidak setia? Saudara dengar, enggak ada. Semua kita benci lihat orang yang tidak setia. Tapi hari ini dengar baik, saudara kasih. Kalau kau mau disukai oleh orang lain, kalau kau mau dipandang berharga oleh Tuhan, maka yang kedua, dalam penderitaan yang kau alami dalam hidupmu, Tuhan ingatkan kita, belajarlah jadi pribadi yang setia. Yang pertama, ujian yang kau alami adalah, penderitaan yang kau alami adalah ujian pada ketaatanmu. Yang kedua, penderitaan yang kau alami adalah ujian pada kesetiaanmu. Dan yang ketiga, dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara ya. Supaya waktu pendeta ngomong terakhir, mujizat terjadi, saudara kasih. No? Biasanya kan memang begitu, kalau pendeta bilang terakhir, yang buta melihat, saudara kasih. Yang tadi udah mulai buta, udah mulai tunduk kepala, udah mulai gelap, saudara kasih. Saudara, nggak kelihatan apa-apa lagi, saudara kasih. Bahkan ada yang sudah tidak sadarkan diri. Gitu, saudara kasih, betul ya. Jadi poin 3, jangan sampai dia pulang dengan sia-sia, saudara. Dia harus dicelikkan, saudara kasih. Supaya kalau poin 1, 2 dia nggak dengar, poin 3 dia bawa pulang, saudara kasih, betul ya. Yang terakhir, saudara kasih, apa yang sedang diuji di dalam penderitaan yang kau alami? Karakter apa yang sedang diuji oleh Tuhan di dalam penderitaan yang engkau alami? Mari lihat ayat ini, Roma pasal 12 ayat 14. Perhatikan ayat ini baik-baik, saudara kasih.
Firman Tuhan berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Firman Tuhan bilang kalau ada orang yang menganiaya saudara, berkati dia. Kalau ada orang yang menganiaya engkau, jangan kutuk dia. Berkatilah dia, saudara kasih. Ini maksudnya apa, saudara kasih? Saudara dengar, waktu engkau melakukan kebenaran dalam hidupmu, tapi orang menganiaya saudara, orang menyiksa saudara, orang menjelekkan saudara, orang memfitnah saudara. Karakter yang ketiga yang sedang diuji Tuhan dalam hidup saudara adalah kebaikan. Ini yang ketiga, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dengar, orang baik itu, saudaraku terkasih, diuji apakah dia betul-betul baik atau tidak dalam perbuatan baiknya ketika dia mengalami penganiayaan. Kenapa bisa begitu? Coba slide lanjut, dengar ini saudara kasih. Saya kasih tahu buat saudara. Orang baik, saudaraku terkasih, perhatikan baik-baik. Orang baik itu tidak akan pernah berhenti berbuat baik. Sekalipun ia diperlakukan tidak baik. Saya ulangin sekali lagi. Orang baik itu, saudara terkasih, yang betul-betul baik, dia tidak akan pernah berhenti melakukan hal yang baik. Sekalipun dia diperlakukan tidak baik. Kenapa? Karena kebaikan sudah menjadi karakter kehidupannya. Kalau orang melakukan hal yang tidak baik kepadamu, lalu kau balas dengan sesuatu yang tidak baik, saudara terkasih, saya mau kasih tahu saudara, kau nggak ada bedanya dengan orang begini. Kau tetap tidak baik. Dan biasanya itu pembalasan lebih kejam daripada perbuatan orang. Betul? Kenapa Tuhan suruh saudara mengampuni dan tidak membalas? Karena karakter yang diinginkan Allah ada dalam hidup saudara adalah menjadi pribadi yang baik. Di saat kebaikan sudah menjadi karakter dalam hidup kita, maka setiap perbuatan kita apapun itu pasti akan memancarkan sebuah kebaikan. Saya ngomong begini, jangan saudara berpikir, oh kalau gitu, kalau dia baik, kita jahatin aja Pak Pendeta. Nggak apa-apa, kan dia nanti pasti nggak balas dengan kejahatan kepada kita. Karena dia sudah baik. Hati-hati dengan orang baik, saudara kasih. Ini dengar sama saudara. Kalau kau berbuat jahat sama orang lain, perhatikan baik-baik, saudara kasih ya, pesan saya ini, saudara kasih. Kalau kau berbuat jahat sama orang lain, lalu orang itu balas kejahatanmu dengan sesuatu yang menyakitkan juga, dengar, saya kasih tahu buat saudara, kau harus bersyukur sama Tuhan. Karena dia yang balas. Tapi kalau kau sampai lakukan hal jahat kepada orang baik, lalu dia nggak balas, tapi dia berdoa sama Tuhan, hati-hati kau, saudara kasih. Karena nggak lama lagi selesai, saudara. Jangan main-main dengan orang baik, saudara kasih. Karena kalau sudah sampai Tuhan yang balas, bisa bengkok kau di mana-mana, saudara kasih. Tiba-tiba nggak bisa ngomong, saudara kasih, betul ya? Tiba-tiba berantakan, tiba-tiba bangkrut, saudara kasih. Jadi hati-hati dengan orang baik, saudara kasih. Karena orang baik itu ada dalam perlindungannya Tuhan. Maka hari ini saudara kasih, kalau Tuhan uji engkau dalam penganiayaan, ketika kau melakukan hal yang baik dan benar, tapi kau tetap dianiaya, Tuhan sedang uji, apakah betul kebaikanmu itu betul-betul kebaikan? Atau hanya pura-pura baik? Ada banyak orang juga kebaikannya pura-pura baik, betul? Hanya topeng kebaikan. Pernah lihat nggak orang, kelihatannya dia baik, tiba-tiba melakukan hal yang jahat? Pernah perhatikan nggak, ada nggak orang begitu? Ada ya, dekat. Nah dengar, kalau sampai ada orang yang kelihatannya baik, tiba-tiba melakukan kejahatan, ini kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertama, mungkin dia memang betul-betul baik. Tapi hari itu dia terjatuh dalam hal kejahatan. Jadi hidupnya sebetulnya baik. Tapi waktu itu dia terjatuh. Karena dia juga manusia. Itu kemungkinan pertama. Tapi ada kemungkinan kedua. Nah ini yang paling banyak. Dia kelihatannya selama ini baik. Tapi tiba-tiba melakukan hal yang jahat. Yang tidak baik. Kemungkinan kedua adalah dia sebetulnya jahat. Cuman selama ini dia pakai topeng kebaikan. Nah pas dia ketahuan melakukan jahat, itu pas topengnya itu lepas. Saudara kasih, betul ya? Jatuh topengnya, saudara. Jadi ketahuan dia aslinya bagaimana, saudara kasih. Saudara, Tuhan mau kita ini jadi pribadi yang bukan hanya punya topeng kebaikan. Tapi karakter kebaikan dalam hidup kita.
1 Petrus 1, saudara kasih ayat ke-14 sampai 16. Firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan firman Tuhan bilang, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau Tuhan itu kau percaya baik, dan kau yakin Tuhan itu ada dalam hidupmu, maka hari ini dengar, kau harus menunjukkan karakter kebaikan. Amin. Slide terakhir saudara kasih. Saudara dengar, Tuhan Yesus mendorong engkau supaya menjadi pribadi yang baik. Kenapa? Sekalipun menderita, tetap baik. Kenapa saudara kasih? Karena Tuhan Yesus ingin engkau serupa dengan gambarannya. Jangan cuma nyanyi aja pintar. Kalau sudah nyanyi, saudara kasih sambil bergetar, saudara kasih, betul ya? Mau sepertimu, Yesus. Kalau udah nyanyi aja luar biasa. Tapi begitu disenggol orang di luar, lebih galak dari singa, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dengar, jangan cuma hanya mengaku baik. Jangan cuma hanya mengaku berkenan kepada Allah. Kau harus serupa dengan Yesus. Sekalipun diperlakukan tidak baik, dia tetap memikirkan dan melakukan hal yang baik. Ingat waktu Yesus disalib? Sekalipun sudah sangat menderita, jangan lupa perkataannya adalah ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka jika engkau sudah merasa berbuat baik, namun tetap menderita, memperoleh penganiayaan, maka hari ini dengar, ketahuilah bahwa Tuhan sedang menguji kemurnian karakter baik dalam kehidupan. Apakah engkau betul-betul baik atau hanya kelihatan baik karena kau menerima berkat Tuhan? Karena keadaan baik. Apakah kau betul-betul baik hanya supaya terlihat baik karena engkau lagi di depan banyak orang? Hari ini saudaraku terkasih dengar, karakter Kristus harus ada dalam hidup kita. Sekalipun kita mengalami penganiayaan, 3 hal ini harus tetap terlihat. Yang pertama, kau harus tetap jadi pribadi yang taat kepada Allah. Yang kedua, kau harus tetap jadi pribadi yang setia. Yang ketiga, kau harus tetap menjadi pribadi yang baik. Jadi bersyukurlah kalau kau mengalami penderitaan dan penganiayaan, karena Tuhan sedang mempersiapkan engkau menjadi pribadi yang luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku terkasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu, kami mengucap syukur buat didikan-Mu. Kami mengucap syukur ketika kami dalam kesusahan, penganiayaan. Kami masih bisa berharap sama Tuhan. Kami masih bisa mengandalkan Tuhan dan kami masih bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Hamba-Mu berdoa buat setiap keluarga, setiap pekerjaan, setiap anak-anak, pasangan Tuhan yang mengalami kesulitan dalam komunikasi, kesulitan dalam berbagai aspek ekonomi. Penyertaan-Mu Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kami. Diberkatilah damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Amin.